Halo guys, apa kabar? Bagaimana sih trading Anda selama ini? Saya berharap sesuai harapan ya. Oke teman-teman, melalui kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk satu minggu. Mari kita siapkan waktu sekitar 10-15 menit lah kurang lebih ya. Untuk apa teman-teman? Untuk merenung kembali bagaimana sih sebagai seorang trader yang sejati harusnya. Sebab apa? Sebab saya seringkali menemukan ketika seseorang terjun di dalam dunia trading, maka yang muncul dalam jiwanya adalah gejolak ya. Muncul gejolak antara fear dan greedy, antara ketakutan dan ketamakan ya. Sehingga ini kalau kita tidak hati-hati ya, ini justru bisa berakibat buruk buat kita sebagai trader teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya mencoba membuat renungan setiap hari Minggu. Tujuannya apa teman-teman? Pertama, tujuannya adalah mengingatkan saya kembali sebagai seorang trader ya, untuk selalu bisa berhati-hati sehingga kita bisa kembali menjadi seorang attitude sejati. Nah, tentu prinsip saya itu belum tentu cocok dengan prinsip teman-teman. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang baik teman-teman ambil, kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Karena setiap orang tentu punya prinsip dan punya pilihannya sendiri-sendiri. Ya, namun kalau teman-teman merasa ini cocok, silakan dilaksanakan saja. Oke, tujuannya apa teman-teman? Saya berharap melalui renungan mingguan ini, saya berharap kita tetap bisa bertahan di dalam keseimbangan antara material dan spiritual, antara keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani, antara ambisi dan solusi. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman, antara hayalan dan kenyataan. Nah, sehingga kita dengan merenung, kita akan kembali bisa mengingatkan kita. Oke, teman-teman, mari kita saksikan renungan minggu ini. Halo guys, apa kabar? Selamat akhir pekan. Salam profit. Salam sukses, salam sehat tentunya. Oke teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup ini dan sangat didambakan, yaitu tentang bahagia. Ya, bukankah bahagia itu merupakan harapan setiap insan di dunia ini ya, termasuk saya sendiri tentunya. Oke, teman-teman, sekarang apa yang harus kita renungkan adalah, mungkinkah ada kebahagiaan di tengah krisis? Oke. Jadi teman-teman, kita tahu ya, sejak tahun lalu punya persoalan ya, krisis kesehatan dan lain-lain belum selesai. Tapi ketika kemarin mengawali tahun baru sampai hari ini ada banyak persoalan musibah muncul lagi ya. Seperti kita melihat bahwa baru-baru ini ya, kita melihat pergantian tahun diawalin dengan pesawat Sriwijaya Jakarta Pontianak jatuh. Kemudian sekarang ini ya, saat sedang berlanjut kita melihat ada banyak bencana banjir bandang di mana-mana. Kemarin gempa di Sulawesi ya, di Mamaju atau Memeju itu ya, dan memakan korban juga. Dan saat-saat ini Kalimantan Selatan banjir besar ya, sampai presiden kita Pak Jokowi sampai ke sana menembus air banjir itu ya. Jadi ini adalah kelihatannya presiden yang sampai saat ini baru pernah terjadi sekarang ya, berani menempuh bahaya yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang presiden. Biasanya kan tinggal ini ya, tinggal di mana gitulah yang aman, tinggal instruksi. Tetapi Pak Jokowi ini cukup luar biasa ya. Oke. Dan kemudian kita lihat bukan di sana, saat ini saya dengar di mana, Malang kemarin, di daerah mana itu, daerah dekat
puncak atau apa gitu ya. Jadi ternyata bencana itu kita tidak memandang tempat lagi sekarang. Dulu kita berpikir kalau tinggal di tempat yang aman itu aman dari banjir, kita tempat cari yang tinggi. Nah sekarang daerah puncak itu kan daerah cukup tinggi ya, mana longsor kan. Kemudian nah ini serba susah hidup ini ya, sepertinya ya. Kita tinggal di pantai takut banjir tsunami, tinggal di gunung takut longsor, dan ini juga siap-siap gunung mana itu mau meletus lagi ya, ada keluar awan panas di daerah Jawa ya, jadi mau tinggal di mana. Jadi lalu kalau keadaan begini, mungkinkah kita masih bisa menikmati apa yang disebut dengan bahagia, teman-teman? Oke? Sekarang begini, teman-teman. Jadi ini hari ke hari ya, dimana kita bisa bahagia ya, sehari ke hari makin mengkhawatirkan begitu ya. Nah, jadi pertanyaan, masihkah kita bisa menemukan bahagia di tengah-tengah krisis yang kita tidak tahu kapan berakhir? Oke, sekarang begini teman-teman, berbicara bahagia, pertanyaan penting berikutnya adalah, apa sih yang menjadi penyebab kita itu, seseorang bisa bahagia? Uangkah? Ya, materikah? Ya. Kalau kita bicara uang, ternyata banyak orang kaya bunuh diri tuh ya. Aduh, di dalam sejak tahun kemarin sampai tahun ini saya sering menyaksikan video-video orang lompat dari gedung ketinggian begitu. Ya, saya malah mendengar itu ternyata yang bunuh diri itu ada juga yang big boss gitu ya. Jadi ternyata uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Kemudian begini, kalau begitu, kalau bukan uang, jabatankah? Ternyata sejarah juga pernah menunjukkan kepada kita ada seorang presiden bunuh diri ya, dengan menembak dirinya ke dalam dadanya, yaitu Presiden Vargas dari Brasil. Populerkah yang menyebabkan bahagia? Terkenal begitu? Wah, ternyata tidak juga, karena kenyataannya kita melihat ada banyak selebriti, artis begitu malah konsumsi narkoba. Sebenarnya itu pasti bukan karena dia mau, tetapi pasti karena dia merasa stres dan tidak bahagia sehingga dia melakukan itu. Nah, kalau kita bicara apa sih yang kurang sama mereka ya, dipuji-puja gitu ya. Kemudian saya juga pernah mendengar seperti Michael Jackson yang terkenal itu juga sempat minum obat apa gitu sampai overdosis begitu ya. Nah, akibat stres tinggi. Kemudian kita juga melihat beberapa tahun yang lalu ada seorang, bahkan sering lah ya. Nah, ini yang artis selebriti terkenal dari Korea begitu, hampir dipuja oleh anak muda seluruh dunia, bunuh diri begitu. Kemudian banyak hal lagi. Nah, ternyata rupanya hal-hal begitu itu bukan jaminan untuk kita bahagia, teman-teman. Kalau demikian, lalu di manakah kita bisa menemukan bahagia yang sejati itu? Oke? Oke, teman-teman, kembali saya mau ngutip seorang sangat bijaksana ya. Saya kutip lagi dari statementnya Isa Al-Masih. Oke, Isa Al-Masih. Nah, saya bacain ya kutipannya. Dia pernah berkata demikian: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga, katanya. Jadi, kenapa dia menyerukan orang miskin berbahagia? Karena orang miskinlah yang akan memiliki kerajaan surga, maksudnya ya. Statement ini sepertinya teman-teman ini sangat bertentangan dengan sebuah kenyataan hidup, kan? Dimana kok justru orang miskin yang disampaikan kebahagiaan itu ya, milik orang miskin. Kalau begitu, apakah orang kaya tidak bisa berbahagia begitu ya? Bahagia hanya milik orang miskin. Apakah ini hanya sebuah hiburan Ya, hiburan belaka atau apa alasannya begitu? Teman-teman, kita akan lihat itu maksudnya apa ya. Nah, jadi rupanya ini statement ini yang kita nilai sangat bertentangan dengan kenyataan hidup di dunia ini yang menentang arus begitu.
Nah, tentu pasti ada kebenaran yang bisa kita ambil dari sisi situ, teman-teman. Oke. Coba ya, kita coba pikirkan. Jadi sebenarnya begini, teman-teman. Yang dimaksud dengan statement orang miskin berbahagia tidak berarti orang kaya pasti menderita, begitu ya. Jadi sebenarnya saya coba cari-cari gitu ya, literatur-literatur tentang maksud daripada ini dengan bahasa aslinya dan sebagainya. Ternyata yang dimaksud dengan Isa Al-Masih, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kata berbahagialah di sini kita melihat bahwa baik dalam bahasa aslinya atau bahasa Indonesianya, ternyata kita tidak menemukan ada kata kerja di situ ya, teman-teman ya. Sehingga ini menunjukkan kata berbahagialah itu bukan sesuatu yang kita kejar dengan ambisi untuk mendapatkannya, atau lewat sebuah materi atau usaha apapun untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ternyata bahagia ini adalah memang sebuah berkah gitu ya. Sebuah pemberian atau sering kita sebut anugerah gitu. Pemberian cuma-cuma dari sang penguasa alam semesta. Siapakah dia? Yaitu Tuhan. Oke? Nah, tetapi di sini apa yang bagaimana caranya? Dia mengatakan orang miskin ya, berbahagia orang miskin di hadapan Tuhan. Jadi berarti ini kita berbicara sebagai status orang miskin itu di hadapan manusia begitu, tetapi di hadapan Tuhan. Nah, ini maksudnya gimana lagi? Oke ya. Jadi begini teman-teman. Jadi biasanya yang dimaksud itu orang miskin di hadapan Tuhan. Ini kata miskin itu sendiri sebetulnya kalau kita membaca literatur daripada statement ini, yang dimaksud miskin di sini oleh Isa Al-Masih adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak berdaya, tidak berguna, ya, merasa sangat rendah diri gitu loh ya. Sehingga dia tidak mendapatkan pengakuan dari siapapun dan hidupnya itu dia merasa sangat tidak berdaya. Sehingga orang yang demikian adalah orang yang hanya tinggal mengandalkan nasibnya kepada belas kasihan orang lain. Itu maksud daripada bahasa asli yang dipakai oleh Isa Al-Masih zaman dulu. Nah, sehingga kalau kita melihat kata miskin yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sebatas miskin materi, tetapi lebih cenderung kepada merasa dirinya sangat kecil gitu ya, sangat kecil di hadapan Tuhan, dan dia merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan, sehingga menyebabkan dia harus datang dan mengandalkan kekuatan Tuhan saja dia bisa hidup gitu. Nah, sehingga orang demikian adalah orang yang merasa diri miskin, berarti orang yang sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hatilah di hadapan Tuhan. Artinya, kalau orang itu orang kaya tapi merasa dirinya miskin di hadapan Tuhan, ini masuk daripada sini. Jadi bukan semata-mata miskin secara fisik, tetapi betul-betul di sini adalah sebuah kerendahan hati yang luar biasa ketika kita datang di hadapan Tuhan gitu ya. Untuk menyerahkan sebetulnya hidup kita merasa tidak berdaya, tidak sombong dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Oke. Lalu kenapa dia bilang empunya kita berbahagia karena kita empunya kerajaan surga. Nah, kita mesti tahu bahwa disebut kerajaan surga di sini. Surga itu kan merupakan kehadiran pencipta ya, kehadiran Tuhan di sana. Sehingga kata kalau kita memiliki kerajaan surga ini tidak berbicara nanti gitu ya, waktu kita mati ya, masuk ke surga, tidak. Tetapi di sini seruannya itu berbahagialah adalah sebuah kata seruan untuk saat ini begitu. Kita sudah bisa menikmati bahagia itu. Oke. Dengan catatan kita harus merasa diri miskin di hadapan Tuhan. Artinya kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi persoalan boleh datang banyak dan sebagainya. Seringkali kita merasa diri kita hebat, bukan ya? Kita mengandalkan kekuatan kita. Wah, saya pinter, saya kaya, saya punya kekuatan, saya punya backingan begitu. Nah, sekarang kondisi begini, mau backingan apa ya?
Saya mendengar ada banyak orang merasa punya backingan ketika dia sakit, dia pikir dia bisa dapatkan tempat rumah sakit, ternyata tidak bisa, penuh ya. Nah, jadi rumah sakit tawarkan, mau nggak duduk di kursi antri. Jadi sekarang sudah nggak bisa ini gitu loh ya. Jadi bahkan ada anaknya punya jabatan gitu ya. Tetapi sekarang udah nggak bisa andalkan diri kita sendiri dalam keadaan begini, teman-teman. Jadi satu-satunya adalah ketika teman-teman menghadapi pergumulan yang berat seperti saat ini ya, di mana mungkin teman-teman bisnis teman nggak bisa jalan, mungkin pekerjaan yang di mana tempat Anda bekerja bangkrut ya, bosnya pun setengah mati, atau Anda sakit dan sebagainya gitu ya. Jadi mau andalkan siapa? Tidak ada lagi kekuatan manusia atau materi yang bisa membantu kita. Satu-satunya adalah mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga itulah, kata Isa Masih, itulah orang yang berbahagia. Oleh karena apa? Karena dialah empunya kerajaan surga. Nah, kata kerajaan surga di sini berarti apa, teman-teman? Pada kerajaan surga sini berarti orang tersebut memiliki kehadiran pemilik surga itu. Siapa? Yaitu Tuhan. Bukankah kerajaan Tuhan itu merupakan tempat tinggalnya Tuhan? Nah, kalau demikian dia mengatakan orang demikian akan memiliki empunya kerajaan surga, berarti orang demikian akan memiliki hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Teman-teman, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam hidup kita, bukankah itu adalah sesuatu yang paling bahagia? Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan itu pencipta segala sesuatu di alam semesta ini. Dan kedua, kita tahu kalau dia pencipta segala sesuatu termasuk teman-teman dan saya ini, berarti dia memiliki sumber segala sesuatu. Bayangkan kalau kita bisa bersama tinggal sama dia, masa sih kita tidak bisa berbahagia? Masa sih kita akan mengalami kekurangan? Ya. Jadi teman-teman, kondisi demikian ya, dia yang memegang nadi kehidupan kita. Jadi materi, teman-teman, tidak bisa menyelamatkan kita dari sakit penyakit. Materi tidak bisa menyelamatkan kita dari bencana dan sebagainya, ya kan? Tetapi hanya kehadiran Tuhanlah yang bisa menyelamatkan teman-teman dan saya. Dan ketika hadir Tuhan di tengah-tengah kita, maka sebetulnya itulah saat yang paling berbahagia. Jadi bukan materi yang kita miliki, tetapi kehadiran Tuhan yang kita punya. Bukankah itu luar biasa, teman-teman? Ya, kita bersama Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kala kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita dengan penuh kerendahan hati datang kepada Pencipta kita. Maka di saat itulah kita akan menikmati kebahagiaan itu. Oke, menarik ya teman-teman ya. Ini maksudnya. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulannya adalah kebahagiaan itu muncul di sini ya. Berarti kebahagiaan itu muncul itu sebenarnya dari kedekatan kita kepada Pencipta kita. Ingat itu. Oleh sebab itu jangan berpikir bahwa kita ini hebat. Ya, kita nggak butuh Tuhan dan lain sebagainya. Oke, kita sangat butuh siapapun Anda. Ya, apapun kepercayaan Anda. Ya. Datanglah, dekatinlah Tuhan Pencipta alam semesta, maka engkau akan berbahagia. Kedua, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan itu bisa kita nikmati dengan rasa syukur apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara dan saya. Nah, sehingga dengan demikian maka kebahagiaan itu kita itu sebenarnya sangat tergantung sama Pencipta itu. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa didatangkan dari materi kekayaan yang kita miliki ya, atau berdasarkan kondisi begitu. Tetapi kalau kebahagiaan itu yang Tuhan memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita, maka kebahagiaan itu akan terus muncul dari dalam hati, dan sama sekali kebahagiaan itu tidak terpengaruh dengan kondisi, krisis, materi dan sebagainya. Maka kalau kita melihat ya, ada orang yang hidupnya biasa-biasa tapi kesannya dia jauh lebih berbahagia. Jadi kemungkinan besar dia sangat dekat dengan Penciptanya. Oke, teman-teman, salam sukses dan salam bahagia ya.